Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gaspolting, sebuah channel yang inspiratif, yang humanis dan bermanfaat. Hari ini kita akan berdiskusi dengan seorang tokoh yaitu Datuk Nurbik. Datuk Nurbik ini adalah tokoh masyarakat atau tokoh adat dari suku Tidung. Kita tahu semuanya beberapa hari ini ketika pemerintah mengeluarkan pecahan uang Rp75.000, salah satu gambarnya itu ada sesuatu yang mungkin bagi kami sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum familiar, Datuk. Ternyata itu adalah baju atau pakaian adat dari suku Tidung. Alhamdulillah kami dapat berhubungan dari langsung dengan Datuk Nurbik selaku pemangku adat. Kami akan ngobrol ringan ya Datuk ya mengenai suku Tidung. Sehat Datuk hari ini? Sehat ya? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Ya Datuk, kayaknya Datuk nih sekarang nih jadi viral nih. Apa namanya diwawancarai oleh banyak media, mulai dari TV-TV nasional, terus mungkin ada TV lokal juga. Ya gimana Datuk nih cerita mengenai suku Tidung Datuk? Silakan Datuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui beberapa hari ini viral tentang salah satu gambar busana yang ada di pecahan mata uang Rp75.000. Ada sementara sebagian orang atau pihak yang menyangka bahwa gambar busana itu mirip atau barangkali berhubungan dengan Cina begitu. Nah ini kami selaku kaum atau suku asal busana tersebut perlu mungkin menyampaikan tentang busana tersebut. Nah, busana yang kita lihat di situ adalah dipakai oleh seorang kanak-kanak laki-laki usia masih SD kelas 4 di Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, busana yang kita maksud di sini adalah salah satu busana tradisi suku Tidung pesisir, yaitu salah satu penduduk asli di Provinsi Kalimantan Utara. Yang terlihat jelas di situ tidak seluruh busana, hanya bagian dada dan kepala, dan lebih kepada bagian kepala di situ ada sejenis topi atau barangkali mahkota yang dalam bahasa Tidung disebut jamong. Jamong ini adalah satu pakaian atau aksesoris untuk kepala di dalam rangkaian atau setting busana pengantin. Tapi yang dipakai oleh kanak-kanak itu bukan busana pengantin. Memang sangat mirip dengan busana pengantin, yang betul adalah busana pengapit pengantin pria. Sebab dalam adat perkawinan orang suku Tidung, selain pengantin juga biasa ada pengapit, biasanya kanak-kanak maupun laki-laki maupun perempuan begitu ada pengapit. Yang di situ adalah busana pengapit laki-laki yang kelihatan mungkin yang memberi kesan seperti Cina itu jamong tadi. Jadi
pertama di sini mungkin karena kesan saya lihat adalah posisi pengambilan gambar, di mana posisi kamera kayaknya pada waktu itu agak rendah, jadi kelihatan posisi Jamong itu seperti rebah belakang, jadi tidak jelas terlihat bentuk sebagaimana image aslinya. Jadi mungkin itu oleh sebagian orang menyangka busana Cina atau ada hubungannya dengan Cina. Nah, saya lanjut. Jamong yang dipakai itu namanya Jamong Punsok Melaka. Punsok Melaka. Nah, ada kata Melaka di sini tidak ada hubungannya dengan kerajaan negeri Melaka di Malaysia. Nah, Melaka dalam bahasa Tidung itu artinya nanas, buah nanas. Jadi yang dimaksudkan dengan puncak Melaka di sini adalah daun yang di atas buah nanas. Di imajinasi mungkin seniman yang merancangnya dulu itu mungkin seperti daun yang ada di buah nanas. Jadi disebutlah jamong tadi jamong puncak Melaka atau jamong puncak nanas. Itu yang nama dari jamong yang dipakai oleh anak-anak laki-laki di dalam gambar itu, yaitu perlengkapan busana pengantin laki-laki suku Tidung Pesisir. Barangkali begitu, Pak. Ya. Jadi itu sebenarnya seperti baju adat pengantin ya awalnya ya. Baju adat pengantin. Ya. Dan memang sudah digunakan oleh suku Tidung sudah sangat lama ya, karena Tidung juga awalnya adalah sebuah kerajaan ya Pak Datuk ya. Ya, jadi memang dulunya sebelum kita merdeka ada raja-raja. Nah, suku Tidung ini ada dalam wilayah kerajaan atau kesultanan, dulu namanya itu Kerajaan Bulungan dan Tidung, yang dipimpin oleh seorang sultan berkedudukan di Tanjung Palas. Di Tanjung Palas ini berseberangan dengan Tanjung Selor, ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Dengan kepala daerah pertama di zaman merdeka itu adalah Sultan terakhir dari Kesultanan Bulungan. Nama beliau Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Jadi suku Tidung adalah warga dari bagian kerajaan Kesultanan Bulungan tadi. Jadi sudah tentu busana ini sangat dipengaruhi oleh kerajaan Bulungan begitu. Jadi tidak ada pengaruh Cina, yang pengaruhnya kerajaan Bulungan, karena Bulungan yang dipanuti oleh masyarakat Tidung, ya budayanya, patokannya budaya kerajaan Bulungan begitu. Ya itu Pak. Iya, Datuk, saya juga membaca bahwa masyarakat suku Tidung ini juga ada di negeri Sabah ya, negeri Sabah Malaysia. Jadi ya, suku Tidung menempati dua negara, menjadi salah satu bagian dari suku bangsa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan juga menjadi anak negeri ya kalau istilah mereka, istilah Malaysia, di negeri Sabah. Benar nggak Datuk? Ya benar. Jadi suku Tidung ini sebagian ada di negeri Sabah, yaitu negara bagian dari Malaysia. Juga ada sebagian di Brunei Darussalam, bagian di wilayah Filipina, di pulau-pulau di Filipina Selatan, bagian barat yang dekat ke Sabah itu juga banyak didiami oleh warga suku Tidung. Nah, tapi kalau pusat kebudayaannya yang ada di wilayah Indonesia, dulu di dalam Kesultanan Bulungan dan Tidung. Itu dia Pak. Nah kemudian ada
sedikit orang Tidung di DKI Jakarta begitu, yaitu di daerah Kepulauan Seribu, di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan ada namanya Pulau Tidung. Nah, memang yang pertama berdiam di sana tempat itu orang Tidung asal Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Nah, kemudian beranak cucu di sana itu yang mendiami Pulau Tidung, juga sebagian ada di Pulau Panggang dan Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu. Nah, ini orang Tidung yang ada jauh begitu. Nah, namun saudara-saudara kita di Pulau Tidung mungkin sudah kurang pandai berbahasa Tidung. Mereka berbahasa Indonesia seperti orang Jakarta. Yaitu Pak, sekedar tambahannya. Ya, saya menarik gitu. Kalau tidak ada pecahan Rp75.000 itu tidak terungkap itu Pak, mengenai suku Tidung, juga ternyata juga bagian dari sejarah dari Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Tidung. Saya membaca tadi malam sempat membaca sedikit. Waktu itu raja yang singgah di sebuah pulau terpencil pada saat itu dipanggil sama masyarakatnya dengan sebutan kaca ya. Lalu setelah ada yang mencari dari pihak kerajaan, mereka baru tahu bahwa itu adalah salah satu raja di Kerajaan Tidung. Dan itu menjadi pahlawan bagi mereka. Betul ya, Datuk ya? Gimana Datuk? Ya, yang di Pulau Tidung ya Pak ya. Ya. Memang beliau setingkat raja dulu di dalam Kerajaan Bulungan yang diasingkan oleh Belanda. Pulau Tidung itu adalah bagian dari penghormatan masyarakat asli pulau tersebut kepada sang raja yang mereka selama ini memanggil dengan sebutan kaca ya. Makanya dinamakan dengan Pulau Tidung, betul ya, Datuk ya, gitu ya? Iya, yang kami dengar begitu karena beliau orang Tidung, maka pulau itu kemudian disebut Pulau Tidung begitu karena beliau yang pertama mendiami Pulau Tidung itu. Nah, disebutlah sampai sekarang menjadi Pulau Tidung. Ada dua pulau, Pulau Tidung besar dan Pulau Tidung kecil. Sebelumnya beliau di Pulau Tidung kecil. Kemudian banyak keturunan mereka ke pulau yang lebih dekat yang kemudian disebut Pulau Tidung besar. Begitu Pak. Iya. Datuk, ada yang menarik satu lagi. Kita kembali ke suku Tidungnya. Kalau saya lihat itu kan menggunakan songket ya. Mereka menggunakan kain songket ya, Datuk ya? Ya. Jadi songketnya yang perlu dijelaskan, Pak. Oh iya, makanya saya ingin bertanya mengenai songketnya karena kalau saya lihat baju adat suku Tidung itu lebih mirip di daerah-daerah pesisir seperti Sumatera Selatan, ada Lampung karena ada bentuk mahkotanya itu mirip dengan siger Lampung atau sunting Sumatera Selatan. Juga ada teratai yang saya lihat itu juga mirip Sumatera Selatan, Bengkulu. Nah, jadi bisa diceritakan ini, kita kembali ke baju adat suku Tidung. Ya, kemiripan dengan Sumatera, Pak ya. Ya, bukan betul. Dengan Cina. Iya, saya dengan Sumatera. Ya. Nah, dengan Sumatera kalau melihatnya ya. Jadi kami pun merasakan begitu, walaupun secara langsung atau secara budaya begitu dengan Sumatera ini, mungkin karena berdekatan, Kalimantan ini berseberangan dengan Sumatera, jadi ada pengaruh Sumatera begitu. Pengaruh juga tentu dalam soal selera. Bukannya orang Sumatera datang, itu tidak. Jadi kalau kita bicara tentang kain tenun, memang pada masa lalu juga ada
kebiasaan menenun kain. Nah, kemudian diberi benang emas. Proses memasang benang emas itu disebut sungkit. Disungkit gitu. Jadi benangnya dimasukkan, ditarik kembali, itu namanya disungkit. Nah, sekarang berkembang dialeknya menjadi songket. Jadi saya memang pernah menanyakan dengan teman-teman asal Palembang, apa arti kata songket. Mereka mungkin juga agak lupa. Saya ingatkan tentang proses pembuatan kain songket zaman dulu di kalangan masyarakat Tidung itu dengan menyungkit, disungkit. Nah, kemudian mereka katakan benar, begitu juga di sana. Memang asal kata sungkit, tidak tahu dialek mana yang kemudian menyebutnya menjadi songket. Jadi kata songket sebetulnya sungkit adalah proses pembuatan kain songket itu, memasang motif-motifnya. Nah, itu zaman dahulu, Pak. Karena sekarang banyak kain-kain yang lebih murah, membuat songket itu tidak mudah, tidak murah. Begitu, bahkan waktu orang Tidung cenderung beli yang sudah jadi. Atau yang banyak sekarang dipakai itu pakai payet. Atau orang Tidung bilang pentilos, itu mote. Ada juga yang bilang mote, payet itu yang bundar kecil-kecil, kemudian dijahit satu persatu. Itu yang banyak dipakai sekarang. Nah, kemudian juga untuk motif-motif ornamen itu biasa terbuat dari logam. Nah, ada bentuk-bentuk yang khas, apakah itu bunga atau daun, itu terbuat dari logam. Biasa kalau dulu itu emas, dari emas atau perak. Emasnya itu emas muda, Pak, yang 18 karat. Itu dipasang di kain yang mau dipakai begitu. Biasanya kain busana pengantin banyak memakai motif-motif yang terbuat dari logam. Kemudian dijahit. Kalau songket sekarang sudah punah karena banyak songket yang murah dijual di toko. Ya begitu, Pak. Berarti pengaruhnya justru bukan dari etnik Tionghoa ya, tetapi justru pada pesisir Sumatera, mungkin ada sebagian juga dari wilayah Bugis dan sekitarnya, mungkin gitu Pak ya? Gitu. Ya, kalau sekarang kita kiblatnya kan ke Pulau Jawa, karena pusat pemerintahan di sana. Nah, sebelum kita merdeka, kegiatan sosial, ekonomi, orang-orang Tidung dan yang lain di Kalimantan bagian utara ini lebih banyak ke utara begitu. Jadi mereka ke Semenanjung, ke Sumatera, malah pada zaman dulu itu kalau nyebut Pulau Jawa itu seperti negeri dongeng. Jadi agak jauh lah begitu. Lebih dekatnya itu ke utara, ke Semenanjung, ke Singapura, apa itu dekat. Ya walaupun sekarang juga masih dekat, cuma karena kita lain negara begitu kita jadinya Semenanjung itu jauh. Kalau dulu kegiatan sosial budayanya lebih banyak ke sana. Jadi mungkin juga secara pelan-pelan atau secara tidak disengaja atau tidak dirancang, pengaruh dari budaya tempat kegiatan sosialnya ada masuk dari Sumatera maupun Semenanjung Malaysia. Barangkali gitu, Pak. Ya, baik, luar biasa Datuk. Kami sebagai masyarakat di luar Kaltara, Kalimantan Utara, bangga bahwa ada suku yang bernama suku Tidung yang selama ini mungkin kita kurang mengenal dengan baik. Di sini juga hadir beberapa teman-teman. Tadi ada Bang Muklis, beliau termasuk orang yang konsen pada budaya Betawi, budaya Jakarta, atau yang lainnya. Silakan yang ingin bertanya kepada Datuk Norbek. Ini kesempatan. Kalau kemarin kita hanya nonton di TV One ya, kita nggak bisa bertanya langsung. Dan siapa yang ingin bertanya silakan dibuka mic-nya.
Abi Muklis, Mungkin mau bertanya nih. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Salam kenal, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini Salam sangat, juga, selamat pagi. oh ya, alhamdulillah. Ini dari persaudaraannya bertambah ini, Datuk ya. Iya. Ini dengan kemunculan uang nominal 75.000 ini, jadi kita semua bisa tahu ternyata suku Tidung ini yang saya lihat, justru saya baru tahunya suku Tidung itu karena melihat di uang pecahan 75.000 itu. Ini sangat saya berdomisili tinggalnya di Jakarta, di mana suku Betawi berkumpul di sana. Saya coba melihat ke Pulau Tidung. Kebetulan saya pernah menginap di Pulau Tidung, ada Tidung besar, Tidung kecil. Itu saya malah berpikirnya Pulau Tidung itu justru awalnya mungkin perkumpulan atau berkumpulnya orang-orang dari Cirebon atau dari Banyumas ya, karena mereka kebanyakan nelayan. Bahasanya pun lebih condong ke arah seperti Cirebonan gitu ya. Justru dengan seperti ini, jadi kita tercerahkan gitu. Oh ternyata ini dari suku Tidung atau dari Kalimantan Utara. Ini saya jujur aja baru tahu gitu. Karena di Pulau Tidung sendiri sepertinya belum ada tertulis sejarah seperti itu gitu. Mungkin saya sangat berterima kasih kepada Datuk yang sudah memberikan pencerahan di mari. Bisa jadi nanti ini sebagai bahan referensi saya buat teman-teman di Pulau Tidung bahwa ada yang perlu diungkapkan sebetulnya sejarah ini. Karena banyak mungkin yang banyak belum tahu anak-anak muda gitu ya, bahwa ada tempat di ujung Jakarta itu justru awalnya sejarahnya dari Kalimantan gitu loh. Mungkin itulah ungkapan saya sebagai masyarakat Jakarta. Berterima kasih pada Datuk yang memberikan pencerahan. Itu aja Datuk. Insya Allah nanti lain kali bisa berbicara, bincang-bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Bang Muklis yang sering main-main di Pulau Tidung ya. Ternyata baru tahu hari ini Pulau Tidung itu adalah sejarahnya bagian dari suku Tidung. Ya, yang pasti kita hari ini senang sekali kita bisa berdiskusi dengan Datuk Nurbek. Baru semalam kami berusaha untuk menghubungi, alhamdulillah mendapatkan respon. Gaspolting bisa berdialog secara langsung dengan Datuk Nurbek. Oke, terakhir Datuk, ada pesan-pesan tidak buat masyarakat Indonesia? Apalagi yang masih kemarin sempat ragu ini sebenarnya budaya Indonesia asli atau bukan. Silakan Datuk, pesan-pesannya atau ya semacam ujangannya lah. Silakan Datuk. Ya, dalam kesempatan ini pertama kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga begitu ya kepada pihak yang berkompeten dalam proses pembuatan uang, di mana desain gambarnya memuat salah satu busana tradisional kami itu, karena kami memang sangat menyadari keberadaan suku Tidung ini sangat belum dikenal oleh saudara-saudara kami suku lain di Indonesia ini, karena memang populasi yang sedikit, gitu. Kemudian juga daerah yang di pinggir, di ujung, begitu paling utara, malah berbatasan dengan Malaysia. Kemudian daerah kami juga provinsinya terbaru, begitu, termuda, provinsi yang ke-34. Jadi memang perlu diperkenalkan bahwa ada suku yang namanya Tidung,
Ya, itu adalah bagian dari warga negara Indonesia, negara kita yang kita cintai ini. Nah, mengenai ada prasangka yang kurang pas, ini sangat kita maklumi. Kita tidak perlu mungkin bersilang pendapat, apalagi menyampaikan komentar-komentar yang ekstrim, minor dan sebagainya. Saya kira tidak perlu. Kita perlu paham bahwa karena kekurang tahuan, kurangnya informasi tentang orang Tidung, termasuk budaya tradisinya tadi. Jadi kita mungkin tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Itu memang busana kami orang Tidung dari Kalimantan Utara, yang budaya tradisinya sudah tertata dari dulu sebelum Indonesia merdeka, berada di bawah kerajaan Bulungan dan Tidung. Itu yang kami teruskan, walaupun dengan berkembangnya zaman, berjalannya waktu, sudah tentu ada hal-hal yang bersifat penyesuaian dengan suasana kekinian. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sahabat Gaspolting semuanya. Hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa, yang kita bisa simpulkan bahwa budaya itu jangan pernah kita lupakan. Kalau masyarakat di Pulau Tidung lupa dengan bahasa, tetapi semoga mereka juga tidak melupakan asal mula mereka dari mana. Suku Tidung adalah satu etnik yang sangat luar biasa. Jadi dari sekian banyak etnik-etnik yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ada yang namanya suku Tidung yang tidak hanya didiami di NKRI, tetapi juga tadi sudah disebutkan mereka menjadi anak negeri di wilayah negeri Sabah, Malaysia. Ada sebagian juga yang mendiami di Brunei Darussalam dan juga di sebagian Filipina, mungkin sekitar wilayah Mindanao ya. Terima kasih Datuk Norbek yang sudah bersedia berbagi kepada kami. Semoga ini menjadi amal kebaikan kepada Datuk. Semoga Datuk diberikan kesehatan, diberikan kebaikan untuk bisa menjadi bagian sejarah dari berkembangnya suku Tidung di negeri tercinta ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk tetap mengikuti konten-konten dari Gaspolting. Semoga ini bisa menjadi inspiratif dan memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Subscribe bro, subscribe bro.